Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Kita perhatikan di sini ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula, lebih baik dihentikan. Mari kita bahas tajwidnya. La yuhibbullahu, lafaz Allah didahului dhammah, maka lamnya harus dibaca dengan tafkhim atau tebal. La kita ganti jadi lo. La yuhibbullahul jahra bis-su'i. Dhammah diikuti waw sukun, su disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata disebut bacaan mad wajib muttasil. Cara bacanya su yang bertanda layar, panjangkan 6 harokat. Bis-su'i minal qawli. Alif diikuti lam sukun disebut bacaan namanya idhar qamariyah. Bunyi lam sukun baca dengan jelas. Minal qawli illa man zulima. Nun sukun bertemu dha disebut bacaan namanya ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi nun dengungkan 2 harokat. Saat dengung lisan kita sudah bersiap bunyikan dha. Illa man zulima. Saat dihentikan maka huruf yang terakhir mim ini kita sukunkan atau kita matikan. Illa man zulim. Ya. Kita ulang lagi dari sini. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Ulang lagi dari sini. Wa kana, fathah diikuti alif, ka disebut bacaan mad tabi'i. Panjangkan 2 harokat ka ini. Wa kana Allahu, lafaz Allah didahului harokat fathah, maka lamnya baca dengan tafkhim. Sama seperti yang tadi. Ketika didahului dhammah atau fathah, maka lafaz Allah lamnya ini kita baca dengan tebal, lo. Wa kana Allahu sami'an alima. Fathah tanwin bertemu ain disebut bacaan idhar halqi. Cara bacanya bunyi fathah tanwin an. Baca dengan jelas, tidak usah dengung. Sami'an aliman. Fathah tanwin dihentikan disebut bacaan namanya mad iwad. Cara bacanya bunyi fathah tanwin kita ganti jadi fathah panjang. Sami'an aliman. Saat dihentikan sami'an alima. Mad iwad panjangnya sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 harokat saja, jangan terlalu panjang. Ulang lagi dari sini. Wa kana Allahu sami'an alima. Ya tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in. Ini satu kata boleh dihentikan jika nafasnya tidak kuat. Kita ulang lagi. Tubdu, nun sukun bertemu tak, dal atau po disebut bacaan namanya ikhfa akrob. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Saat dengung lisan kita sudah standby di tempatnya tak. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Tubdu, gitu ya. Bak sukun di tengah bacaan disebut qalqalah sugro. Pantulkan, pantulannya kecil saja. Tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu.
Perhatikan ya sukun atau waw sukun, sama-sama didahului harokat fathah, dua-duanya disebut huruf lin, yaitu huruf yang harus dibaca dengan lembut. Ya sukun supaya lembut berikan huruf vokal i, khairon. Waw sukun supaya lembut berikan huruf vokal u, au tukhfuhu. Ulang lagi. Tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su. Dhammah diikuti waw sukun, su disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, jadilah bacaan namanya mad arid disukun. Su panjangkan dulu 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Ansu'in saat berhenti, ansu'. Itu ya, ulang lagi dari sini. Tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu ansu'. Ulang dari awal kata sebelum pemberhentian. Au ta'fu ansu'in fa innallaha kana afuwan qadira. Kana afuwan fathah tanwin bertemu qaf disebut bacaan namanya ikhfa ab'ad. Bunyi tanwinnya langsung kita ganti jadi dengungkan 2 harokat. Afuwan qadiran. Fathah tanwin dihentikan disebut bacaan mad iwad. Bunyi fathah tanwin ganti jadi fathah panjang, panjangnya 2 harokat saja. Qadiran saat dihentikan qadira. Ulang dari sini. Au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Kita ulang dari awal ayat. Tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su' au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Sadaqallahul azim.